Baik, pemirsa Anda menyaksikan program Dialog Titik Tengah bersama saya Reno Reksa. Kalau kita melihat bahwa sampai dengan sekarang masih ada dualisme data yang digunakan. Kalau baru saja saya lihat Instagram dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur, ada dua data di situ mengenai dengan levelisasi suatu wilayah. Ada data dari Kementerian Kesehatan, ada juga data yang berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 43 tahun 2021. Apa yang kemudian dampak yang paling dirasakan adalah di sektor pelaku usaha. Karena mereka akan bingung mana data yang akan dijadikan sebagai landasan, sebagai rujukan. Untuk itulah, Dialog Titik Tengah pada siang hari ini mengangkat tema Surabaya tersandra PPKM bersama saya Reno Reksa. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi pertama dan satu-satunya daerah yang masuk dalam PPKM level 1. Penetapan level ini berdasarkan asesmen dari Kementerian Kesehatan, berdasarkan tingkat penularan yang rendah dan kapasitas respon yang memadai. Secara keseluruhan, Provinsi Jawa Timur masuk dalam PPKM level 1 dengan rincian 10 kabupaten kota berada di level 1, 26 kabupaten masuk level 2, dan PPKM level 3 tersisa hanya 2 wilayah. Jawa Timur pun tidak ada daerah dengan PPKM level 4. Dengan capaian ini, Jawa Timur merupakan provinsi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memasuki level 1. Capaian ini bisa didapatkan berkat sinergitas Forkopimda serta masyarakat. Meski mengalami penurunan level PPKM, namun masyarakat tetap diminta untuk tetap patuh protokol kesehatan. Teman-teman sekalian, sebentar lagi saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pasda, dan beberapa teman UPD akan melaksanakan rakor bersama Bupati Wali Kota semua untuk bisa menjaga yang sudah level 1 bisa dikuatkan vaksinasinya, yang level 2 ditingkatkan baik testing, tracing maupun dalam proses pengendalian secara keseluruhan, dan yang level 3 juga demikian. Jadi secara Dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada siang hari ini, saat ini di Studio Metro TV Jawa Timur sudah hadir Ketua Kadin Surabaya, Bapak Muhammad Ali Afandi. Pak Andi, selamat siang. Selamat siang, Mas. Terima kasih sudah hadir di Studio Metro TV. Tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk levelisasi PPKM suatu wilayah ada dua data. Dari Kementerian Kesehatan, Surabaya di level 1. Sementara untuk di Inmendagri nomor 43 tahun 2021, Surabaya di level 3. Nah, dari sisi pelaku usaha, terjadi kebingungan tidak, Pak Andi? Ya, pada awalnya memang saya mengira sudah level 1, PPKM ini level 1 ya. Dan saya tanya ke orang-orang juga dengan kapasitas pusat perdagangan sudah mulai meningkat, pusat perdagangan sudah mulai dibuka, mall sudah dibuka, itu menunjukkan bahwa kami dan pelaku usaha sudah mulai adaptasi. Nah, adanya asesmen dari Kementerian Kesehatan dan Mendagri ini tentunya pasti akan menimbulkan kebingungan. Tapi kami tetap menghimbau kepada pelaku usaha untuk tetap mengacu kepada aturan yang berlaku, yaitu PPKM level 3, yaitu dari Mendagri. Seperti itu, Mas Ren. Berarti dari sikap yang diambil dari teman-teman Kadin Surabaya adalah tetap mengacu di PPKM level 3 yang merupakan ini Mendagri. Ya, jadi kami berharap pelaku usaha mengambil kemungkinan terburuk. Jadi kami tidak beradaptasi dengan yang terbaik, karena kami tidak boleh bereuforia dengan ditingkatkannya menjadi level 1. Itu akan membuat kita semua tidak taat prokes. Jadi kita perlu tetap waspada, apalagi ada varian-varian baru, dan kami berharap recovery ekonomi ini bisa tetap berjalan. Oke, baik. Dan sementara itu pemirsa, kami juga sudah tersambung bersama dengan Andri Arianto yang merupakan pengamat kebijakan publik, dan sampai dengan saat ini kami masih mencoba untuk menghubungi Andri Arianto melalui saluran telepon untuk nantinya bisa bergabung bersama dengan kami dalam Dialog Titik Tengah, karena menyoroti bahwa terkait dengan pengambilan kebijakan ini tentu harus berdasarkan data tersendiri. Kalau data yang digunakan pun juga tidak bersatu seperti itu, ini juga akan menentukan atau menimbulkan kebingungan di teman-teman pengusaha seperti dari Kadin, dan tentunya beberapa waktu lalu kita juga sudah berdialog dengan teman-teman pedagang kaki lima. Pak Andi, ketika mengambil keputusan bahwa kita harus tetap mengambil sikap untuk adaptasi dengan PPKM level 3, meskipun Kemenkes mengeluarkan asesmen level 1. Ada suara tidak dari teman-teman ikatan pengusaha yang lain? Iya, jadi para pelaku usaha sempat berdiskusi. Kami
dalam waktu dekat akan mengadakan FGD, bagaimana recovery ekonomi ke depan secara tepat. Tetapi prinsipnya begini, memang aglomerasi itu menjadi salah satu kunci kenapa Surabaya di level 3. Jadi Surabaya dan sekitarnya. Bisa jadi ketika Surabaya sudah 100% vaksinasinya, tetapi daerah sekitar masih belum mencapai 50% mungkin, itu akan menurunkan rata-rata vaksinasi. Dan kami menyadari memang ada kesenjangan peraturan, perbedaan ketika ada daerah di salah satu kabupaten Jawa Timur yang vaksinasinya masih 30%, tapi PPKM-nya level 2. Nah, perbedaan 2 dan 3 ini cukup agak ada perbedaan, Mas. Contohnya kayak tempat wisata masih belum boleh buka di PPKM level 3. Dan di tempat fasilitas umum masih tutup, pernikahan dan lain sebagainya itu juga masih dibatasi. Sedangkan Surabaya sangat bisa dibilang sangat bertumpu pada MICE. Jadi industri-industri perdagangan, MICE itu menjadi sektor penggerak ekonomi di Surabaya. Oke, baik. Pak Andi, kita sudah tersambung bersama dengan Andri Arianto yang merupakan pengamat kebijakan publik melalui saluran telepon. Selamat siang, Pak Andri Arianto. Selamat siang. Baik, kami masih belum bisa mendengar suara dari Bapak Andri Arianto. Nanti kami akan coba sambung lagi dengan Bapak Andri Arianto. Tadi terkait dengan bisa saya katakan itu keluhan ya. Ada suatu wilayah yang cakupan vaksinasinya belum mencapai 30% atau baru mencapai 30% tapi masuk level 2. Dan Surabaya cakupan vaksinasi 100%. Sudah sangat tinggi seperti yang sudah kita ketahui, baik itu dosis 1 maupun dosis 2, tetapi di Inmendagri level 3. Apakah ini menurut Anda selaku pelaku usaha ya, menunjukkan bahwa ada ketidakadilan penerapan aturan di situ sehingga juga berdampak ke roda ekonomi? Sebenarnya bukan mengenai ketidakadilan, tetapi ketimpangan ini karena by system memang data-data indikatornya itu ada kesenjangan by data. Jadi memang aglomerasi itu sangat pengaruh sekali lagi karena kabupaten yang di sekitar itu belum aglomerasi, hanya kabupaten satu itu. Tapi kalau Surabaya otomatis indikatornya adalah kota-kota tetangga sebelahnya, ya Gresik, Sidoarjo dan lain sebagainya. Oke, baik, kita akan sambung di segmen berikutnya. Pemirsa, Titik Tengah masih akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Surabaya tersandra PPKM masih menjadi tema kita pada siang hari ini. Tadi Pak Andi selaku Ketua Kadin Surabaya sudah menyebutkan bahwa teman-teman pelaku usaha di Surabaya mengambil sikap untuk tetap menerapkan atau mengimplementasikan sesuai dengan levelisasi PPKM level 3 supaya tidak terlalu euforia dan tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Dan saat ini kami juga telah tersambung dengan Bapak Andri Arianto yang merupakan pengamat kebijakan publik melalui saluran Zoom. Selamat siang, Pak Andri. Selamat siang, Pak Reno, Pak Andi, selamat siang. Baik, Pak Andri, terkait dengan tema kita siang hari ini, ada dua data terkait dengan levelisasi PPKM di Jawa Timur. Kemenkes mengatakan Surabaya sudah level 1, kemudian di sisi lain dari pihak Inmendagri mengatakan bahwa Surabaya masuk level 3 PPKM-nya. Bagaimana catatan Anda soal hal ini? Ya, itu memang kalau secara hukum itu memang saya kurang paham atau saya tidak menemukan apakah aglomerasi itu sudah menjadi penetapan hukum. Jadi setahu saya itu adanya Jabodetabek yang ada perpresnya itu, kemudian Gerbang Kertosusilo, Gerbang Kertosusila, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan itu. Tapi kalau sekarang yang diacu aglomerasi dianggap sebagai wilayah yang bertetangga atau satu kawasan industri, terus kemudian itu menjadi kebijakan, saya tidak bisa mengatakan itu bagus juga, karena faktanya terkait aglomerasi di Surabaya yang disebutkan dalam Inmendagri, kemudian ada Sidoarjo dan Gresik, kemudian itu mempengaruhi levelisasi dalam penentuan kota Surabaya. Nah, dalam bentuk itu saya kira ini harus dikaji ulang, karena vaksinasi salah satu syaratnya itu adalah terkait 50% total warga yang sudah divaksinasi. Nah,
Oke. Problem vaksinasi ini bukan problem terus dosis vaksinnya ada, kemudian akan otomatis orang melakukan vaksinasi, karena ini juga terkait soal budaya atau pemahaman masyarakat, apakah masyarakat itu mau vaksin atau tidak. Nah kalau kondisinya seperti ini, saya yakin Surabaya yang sudah mendekati 100% dalam vaksinasi dosis 1, kemudian itu tidak dibarengi tetangga kabupaten. Nah ini jelas tidak bisa terus-teruskan seperti ini PPKM dari Inmendagri itu. Berarti Karena Anda lebih cenderung memilih untuk levelisasi PPKM berdasarkan bagaimana kondisi masing-masing kabupaten wilayah, bukan karena kewilayahan secara aglomerasi. Iya, dengan catatan bahwa kalau memang semisal Sidoarjo sama Gresik yang belum sampai 50% dalam vaksinasi dosis 1, kemudian Surabaya yang sebagai ibu kota provinsi, kemudian dia sudah hampir 100%. Saya kira PPKM itu harusnya merujuk ke hal tersebut, artinya dengan catatan bisa jadi itu pembukaan ekonomi lokal berdasarkan KTP Surabaya, ekonomi lokalnya begitu. Kalau mengacu aglomerasi dengan ketidaksetaraan dalam vaksinasi, nah itu pasti akan memperparah Surabaya untuk bangkit secara ekonomi. Berarti menurut Anda lebih baik menggunakan data tunggal untuk levelisasi PPKM? Tidak data tunggal, tetap data itu kalau terkait bukan PPKM, terkait dengan vaksinasi dan itu tetap mengacu Kementerian Kesehatan. Oke. Namun kemudian kalau Kementerian Kesehatan tidak bisa mengacu pada keputusan PPKM, maka seharusnya keputusan PPKM harus diintervensi untuk kebangkitan ekonomi lokal, tidak ekonomi yang terkait dengan tetangga sebelah. Oke. Artinya dampak PPKM level 3 itu kan menghantam semuanya, terutama yang lokal-lokal. Yang kami maksud di sini terkait dengan data tunggal adalah di sini ada dualisme data milik Kemenkes dan juga data dari Inmendagri. Nah, ini apakah Anda menyarankan supaya menggunakan satu acuan saja untuk penentuan levelisasi PPKM? Bisa dilakukan dua acuan, tetap bisa. Namun di instruksi Mendagri yang terbaru nomor 43 itu bisa diperkuat dengan keputusan peraturan daerah. Itu ada di poin berapa itu. Untuk teknisnya bisa. Nah, cuman masalahnya kan belum ada nih aturan daerah yang sedetail itu untuk teknis hal tersebut. Itu sudah ada di Mendagri. Cuman apakah Surabaya akan menerbitkan peraturan daerah untuk membangkitkan ekonomi lokal, itu yang sampai siang ini itu belum ada keputusan. Pemerintah daerah itu apakah tingkat provinsi atau kabupaten kota, Pak Andri? Seharusnya di dalam konteks Mendagri itu turunannya langsung diperkuat oleh gubernur, kemudian gubernur membuka kabupaten kota daerah untuk membuat peraturan daerah. Jadi tetap harus nyambung antara wali kota, gubernur, dan Mendagri. Nah kalau mengacu pada aglomerasi terus-menerus, ya Surabaya mungkin belum cukup dalam waktu 2 minggu akan menyelesaikan semisal Gresik yang hampir 700.000 lebih yang belum vaksin 1. Sidoarjo yang paling banter 35% total penduduknya yang baru vaksinasi. Nah itu untuk mengejar sampai 50% itu kan nggak cukup waktunya dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu. Oke. Dan menurut Anda kondisi ini tentu merugikan Surabaya? Jelas merugikan Surabaya sebagai ibu kota provinsi, juga sebagai masyarakat Surabaya yang tidak memiliki sumber daya ekonomi masyarakat Surabaya itu kan tidak bertani dan tidak nelayan. Kalaupun ada itu jumlahnya sedikit. Nah, beda dengan Sidoarjo atau Gresik yang masih ada petani dan nelayan, sehingga mereka tetap bisa bekerja. Surabaya ini kan kotanya jasa dan perdagangan. Nah itu kalau PPKM-nya level 3 terus, itu otomatis tidak ada warga bisa bekerja. Oke, baik. Pak Andi, Anda selaku Ketua Kadin Surabaya ada tanggapan atau ada respon terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Andri Arianto, pengamat kebijakan publik? Ya, terima kasih Mas Andri sudah membantu menjelaskan, dan ini menjadi titik cerah buat para pengusaha. Dan saya mewakili pelaku usaha di melalui Kadin mengapresiasi kinerja dari pemerintah, di mana aglomerasi di sini ada Trimaskada ya istilahnya. Jadi ada Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Dan kami berharap seperti yang dikatakan Mas Andri tadi, dengan Surabaya nanti dibebaskan dari PPKM level 3, itu akan mempercepat
pemulihan ekonomi. Dan tentunya tapi kami berharap juga kepada para pelaku usaha dan tentunya masyarakat untuk tetap menjaga prokes kesehatan, karena itu adalah kunci dari kebangkitan ekonomi. Itu untuk mencegah second wave dari COVID-19 ini, dan dengan dibukanya menjadi level 2, insya Allah dalam waktu dekat kami sudah bersiap-siap. Para pelaku usaha sudah bisa mengadakan event, jasa dan perdagangan sudah bisa berjalan, dan tentunya ini akan menjadi tantangan baru ketika adanya bonus demografi nanti. Jadi bonus demografi itu tingkat pengangguran kita saja tahun 2019 sudah 5,76%, dan tahun 2020 hampir 2 kali lipat jadi 9,79%. Nah, kita bayangkan aja kalau misalkan PPKM-nya ini diperpanjang terus dan Surabaya tidak bisa berlari, kami tidak bisa membuka lapangan pekerjaan, dan itu tentunya bisa menjadi ancaman baru, bukan lagi pandemi tetapi ancaman tingkat dari pengangguran. Oleh karena itu kita harus bahu-membahu, baik itu pelaku usaha, masyarakat, dan seluruh stakeholder yang ada di Surabaya dan aglomerasi Surabaya, agar bisa tetap mematuhi prokes yang ada dan pemerintah tetap menggalakkan vaksinasi dan 3T-nya itu. Oke, Seperti testing, itu, Mas tracing, Rino. dan treatment itu tadi. Benar. Oke, kalau salah satu tolak ukur dari levelisasi PPKM adalah terkait dengan persentase vaksinasi. Kita tahu Surabaya sudah jauh melebihi itu ya untuk Surabaya. Namun ketika harus menunggu, jadi Surabaya mau berlari tapi harus menunggu 2 rekannya yang juga masih belum cukup untuk bisa terkait dengan persentase vaksinasi, maka Surabaya pun juga terdampak begitu ya, mau berlari juga tidak bisa. Termasuk salah satu adalah teman-teman pelaku usaha. Apakah Anda menjadi dalam tanda kutip terganggu juga sebenarnya, yang mau lari tapi nggak bisa? Iya, jadi kami sempat berdiskusi dengan Wali Kota Surabaya. Beliau menjelaskan bahwa memang itu fokus kami adalah memvaksinasi kota Surabaya dulu. Setelah Surabaya selesai, kami akan memfokuskan membantu daerah-daerah aglomerasi. Jadi Pak Wali, Mas Wali Kota Mas Erik Cahyadi juga mengatakan bahwa setelah dari Surabaya, seperti kemarin beliau juga mampir ke Sidoarjo untuk mengadakan vaksinasi. Vaksinasi di Surabaya bisa terkatakan cepat karena kemarin 1 hari bisa sampai 50.000 vaksin yang terdistribusi. Nah, dengan selesainya Surabaya itu akan mempercepat Sidoarjo dan Gresik juga. Memang Surabaya ini jasa dan perdagangan, tapi hulunya tetap dari Gresik dan Sidoarjo, industri-industrinya. Baik, Pak Andi dan Pak Andri yang tersambung bersama dengan kami melalui saluran Zoom, kita akan jeda sejenak sebelum kita lanjutkan dialog siang hari ini. Pemirsa, Titik Tengah masih akan kembali, tetap bersama kami. Surabaya tersandra PPKM masih menjadi tema kita pada siang hari ini. Tadi dikatakan oleh Muhammad Ali Afandi, Ketua Kadin Surabaya, bahwa berdasarkan pertemuan dengan Wali Kota Surabaya Erik Cahyadi, bahwa nanti Pemkot Surabaya tetap akan fokus menyelesaikan vaksinasi untuk masyarakatnya, baru kemudian akan ke wilayah tetangga. Seperti itu, dalam hal ini adalah Sidoarjo dan Gresik. Pak Andri, selaku pengamat kebijakan publik, langkah yang diambil oleh Wali Kota Surabaya ini langkah yang tepat atau tidak? Ya, kalau menurut saya itu Wali Kota Surabaya itu terlalu inisiatif lah. Mungkin kepingin kebaik sehingga bagaimana tenaga itu bisa tersalurkan ke kota kabupaten tetangga. Namun kemudian itu kan yang menjadi masalah nantinya, saya cuma mengingatkan saja, dalam konteks membantu kota kabupaten yang lain itu menggunakan anggarannya siapa? Kalau itu menggunakan APBD Surabaya itu kan ya secara khusus kan harus pamit ya, harus izin warga kota Surabaya. Boleh nggak dananya untuk bantu Gresik atau Sidoarjo? Oke, Mas Andri, sebenarnya terkait dengan vaksinasi, masing-masing wilayah kan sudah ada jatah dosis dari Kementerian Kesehatan yang dari Pemprov Jawa Timur yang kemudian mendistribusikan ke 38 kabupaten kota. Sudah ada datanya di situ. Wilayah A dapat sekian dosis, wilayah B dapat sekian dosis. Apakah sebetulnya dengan dosis tersebut tidak bisa dioptimalkan sehingga Sidoarjo dan Gresik masih rendah untuk capaian vaksinasinya? Bagaimana sudut pandang Anda? Ya, kalau terkait Surabaya, saya tidak khawatir, Pak Ali, Pak Reno, saya tidak khawatir karena dengan keberhasilan mencapai 90% lebih vaksin, saya kira tingkat kesadaran warga kota Surabaya sudah cukup mumpuni lah. Apalagi untuk menjaga prokes, saya kira masyarakat Surabaya itu sudah mumpuni. Namun kemudian bagaimana dengan
ini kan terkait budaya. Apakah warga Gresik, Sidoarjo itu mau meluangkan waktunya untuk vaksinasi, baik vaksinasi massal maupun lewat puskesmas. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai hari ini saya belum mendengar statement dari Gubernur Jawa Timur terkait perpanjangan PPKM terutama di level 3 di Surabaya karena alasan aglomerasi. Dan juga tidak dijelaskan oleh Gubernur Jawa Timur soal pembagian dosis tersebut. Baik. Artinya memang secara umum ini juga tanggung jawab gubernur, terutama gubernur itu harus memprioritaskan wilayah-wilayah mana yang harus menjadi prioritas tercapainya vaksinasi 50%. Justru kalau gubernur membagi adil di 37 kabupaten kota, sebetulnya juga nggak benar juga. Karena tidak berdasarkan prioritas. Kenapa aglomerasi Surabaya harus diprioritaskan? Ya karena Surabaya ibu kota Jawa Timur. Baik. Pak Andri ditahan dulu, saya ke Pak Andi. Terkait dengan jika memang pelaku usaha menerapkan regulasi level 3 PPKM-nya, seberapa tertahan laju ekonomi ketika para pelaku usaha ini menerapkan PPKM atau aturan sesuai dengan PPKM level 3? Ya, untuk data kuantitatifnya kita perlu diskusi lebih lanjut, Mas. Tapi kalau secara logika, ada blessing in disguise juga. Mengapa kok kita di level 3 seperti seakan-akan tertahan di level 3? Itu juga pertama tidak euforia terhadap itu. Kedua, memang peraturan PPKM level 3 25% harus work from office, itu maksimal, sisanya work from home. Selama target dan selama kinerja itu tidak terganggu, itu saya rasa bisa mulai mencicil pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga adalah ada penyesuaian regulasi. Walaupun PPKM level 3, tetapi tentunya PPKM level 3 ini agak berbeda dengan di bulan Juli dan Agustus kemarin. Ada beberapa penyesuaian seperti mal yang semulanya tutup, sudah mulai dibuka. Dan memang bisa dibilang aspek sosialnya tidak hanya ekonomi, aspek psikologi sosial, aspek masyarakatnya juga harus diukur. Karena kalau seandainya perekonomian dan konsumsi itu tidak dilakukan, tidak bergerak, itu akan berdampak jangka panjang. Jadi kami kira juga PPKM level 3 pun selama regulasinya itu mampu mengakomodir kepentingan dari pelaku usaha, saya kira walaupun PPKM level 3, 4, 5 atau berapapun itu selama prokes tetap ada, aturannya juga dipenuhi dan masyarakat juga bisa melakukan aktivitas, saya kira nggak ada masalah, Mas. 25% karyawan yang WFO, work from office itu cukup tidak untuk membantu perusahaan itu untuk mencapai target? Tergantung dari industrinya, Mas. Dalam arti kami tidak bisa menyamaratakan karena ada industri yang padat karya, ada industri yang sebenarnya work from everywhere aja atau work from office atau di home juga bisa mencapai. Selama itu kami alhamdulillahnya walaupun di level 3 pelaku usaha di Surabaya kompak, Mas. Jadi kompak dalam arti kami juga mendukung kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Kami juga berusaha untuk beradaptasi, tetapi kami juga memohon bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan beberapa peraturan yang harus disesuaikan. Seperti tadi Mas Andri bilang, itu perlu ditinjau ulang, mana yang perlu ditinjau ulang, kita duduk bersama, bagaimana langkah perekonomian ke depan yang kita bahas. Kalau yang lalu-lalu sudah terlanjur kan, yang paling penting adalah bagaimana kita membangun strategi ke depan untuk bisa melakukan recovery ekonomi. Sudah. Kalau sebelum dibicarakan ke pemerintah itu sudah didiskusikan belum di internal para pelaku usaha? Dalam waktu dekat ini, Mas. Jadi karena memang yang FGD tadi ya? Benar. Jadi karena kita sudah di level 1, khawatirnya para pelaku usaha begitu level 1 diumumkan langsung PPKM-nya dianggap level 1. Saya juga kalau misalkan nggak diundang sama Metro TV dan nggak dijelaskan mungkin ada bias di situ. Dan ini akan menjadi kunci utama supaya kami bisa mensosialisasikan bahwa perlu adanya kesadaran prokes dan pematuhan dari PPKM level 3. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Ali Afandi, Ketua Kadin Surabaya, dan Bapak Andri Arianto selaku pengamat kebijakan publik yang sudah bergabung bersama kami melalui saluran Zoom. Terima kasih Pak Andi dan Pak Andri. Pemirsa, demikianlah akhir dari Titik Tengah kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap jaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Andi.